Trevin melepaskan dasi dari lehernya, lalu menggunakannya untuk menutupi matanya. Apa yang kau lakukan? Tanya Kalila curiga. Trevin tertawa kecil sebelum menjawab dengan nada ambigu, dengan begini aku tidak bisa melihat apapun, dan kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Tentu saja seperti yang kau tahu, aku pria yang sangat santun dan penuh kesadaran diri. Kalila mengepalkan tangannya. Jika saja ia bisa berdiri sendiri, ia pasti sudah mengusir lelaki itu dari sisinya. Belum pernah ia bertemu seseorang yang lebih nakal dan tak tahu malu daripada Trevin. Melihat tidak ada yang terjadi, Trevin melepas dasinya dan menatap Kalila dengan sedikit kecewa. Kau belum mengganti pakaianmu, katanya santai. Darah Kalila berdesir naik ke kepalanya. Ia hampir melemparkan benda di tangannya ke arah Trevin, tetapi tiba-tiba ponselnya berdering. Saat Kalila hendak mengangkat telepon, Trevin lebih cepat mengambilnya. Heston, kenapa dia meneleponmu? Tanyanya, suaranya penuh kecurigaan. Berikan padaku. Kalila dengan cepat duduk tegak, menepis bantuan Trevin. Ia merebut ponselnya kembali dan langsung menjawab panggilan tersebut. Suara Heston terdengar di seberang penuh kekhawatiran. Winnie, kau baik-baik saja. Aku mendengar kau mengalami kecelakaan. Aku sangat khawatir. Bagaimana keadaanmu? Trevin memperhatikan ekspresi Kalila yang tampak begitu terfokus pada suara pria lain. Hal itu membuatnya sangat tidak nyaman. Melihat wanita yang ia cintai menghabiskan waktu dan perhatiannya untuk orang lain membuat dadanya terasa sesak. Tapi Kalila sama sekali tidak menyadari ekspresi Trevin. Ia hanya bisa memikirkan satu hal yaitu Nita. Dengan panik, ia bertanya, apa yang terjadi pada Nita? Bagaimana keadaannya sekarang? Heston terdiam sesaat. Ia tidak menyangka Kalila akan menanyakan hal itu secara langsung, apalagi karena ia sengaja tidak memberitahunya agar Kalila tidak semakin khawatir. Namun ia memutuskan untuk fokus menenangkannya terlebih dahulu. Jangan khawatir, dia sudah lebih baik sekarang. Tapi apa kau butuh seseorang untuk merawatmu? Tanyanya lembut. Tidak perlu. Aku hanya mengalami sedikit masalah, aku bisa mengatasinya sendiri. Lagi pula Eloise ada di sini, jadi kau tak perlu khawatir, jawab Kalila cepat. Saat ini pikirannya hanya dipenuhi oleh putrinya yang jauh darinya. Untuk pertama kalinya ia tidak bisa berada di sisi Nita dan menjaganya. Hatinya terasa perih. Trevin tentu saja tidak bisa memahami perasaan seorang ibu yang terpisah dari anaknya. Yang ia lihat hanyalah mata Kalila yang tampak merah dan penuh kesedihan, yang membuatnya semakin gelisah. Trevin menganggap Kalila menangis karena Heston tidak bisa datang menemuinya, dan itu membuatnya marah. Ia mulai menyesal telah membiarkan Heston pergi begitu saja sebelumnya. Seharusnya ia memberi pria itu pelajaran agar tidak berani lagi menyentuh sesuatu yang menjadi miliknya. Kalila ingin mengajukan pertanyaan lagi, tetapi Trevin tiba-tiba merampas ponselnya dan berbicara dengan suara dingin. Tuan Brown, lebih baik kau jaga keluargamu sendiri. Winnie akan kuurus dengan baik, jadi kau tidak perlu mencemaskannya. Trevin, apa-apaan kau? Kembalikan ponselku. Kalila berteriak marah. Ia masih ingin menanyakan kondisi Nita, dan jika memungkinkan mendengar suara putrinya. Namun Trevin malah menutup telepon itu begitu saja tanpa memedulikan kecemasannya. Kecemburuannya benar-benar tak terkendali. Kalila melotot tajam ke arahnya. Bagaimana mungkin lelaki ini begitu menyebalkan? Itu ponselku. Kenapa kau menutup panggilannya? Kalila menatap ponselnya yang kini telah mati. Amarahnya meluap. Ia seperti seekor kucing yang ekornya diinjak. Trevin menatapnya dengan tatapan rumit. Kemarahannya seketika sirna, digantikan oleh kepahitan yang mendalam. Baginya Winnie tetaplah istrinya, meski ia kini memiliki wajah berbeda dan bersikeras menyangkal segalanya. Itu tidak mengubah kenyataan bahwa dia adalah miliknya. Dulu Trevin pernah membiarkannya pergi. Tapi kali ini setelah Winnie kembali, ia tidak akan melepaskannya lagi. Terlebih lagi, Trevin tidak bisa menerima kemungkinan bahwa selama ini ada pria lain di sisinya, bahwa mungkin Winnie telah mencium atau bahkan lebih dari itu dengan seseorang selain dirinya. Trevin tidak pernah menganggap dirinya orang yang murah hati. Segala sesuatu yang menjadi miliknya tidak akan ia bagi dengan siapapun. Tiba-tiba ia meraih tangan Kalila, menariknya ke dadanya, dan tanpa memberi kesempatan untuk menolak, ia mencium bibirnya dengan paksa. Ia ingin menjadikannya miliknya lagi, seutuhnya. Wanita ini telah meninggalkannya tanpa belas kasihan, membawa serta anak mereka, dan sekarang menangis karena pria lain. Tidak akan. Trevin tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi.
Ia ingin menjadi satu-satunya di dalam pikiran Kalila, sama seperti wanita itu selalu mengisi pikirannya. Didorong oleh emosi, Trevin mendorong Kalila ke tempat tidur, menahannya agar tak bisa bergerak. Ciuman ini terasa begitu familiar bagi mereka berdua. Seolah tubuh mereka masih mengingat satu sama lain, meski sudah sekian lama berpisah. Namun di saat yang sama, ingatan tentang kebakaran itu menyeruak dalam benak Kalila. Nita masih terbaring di rumah sakit, kondisinya kritis. Pikiran itu membuatnya tersadar. Lelaki yang kini mencumbunya dengan penuh gairah ini tidak memiliki hati. Trevin meringis kesakitan. Ia tersentak mundur saat merasakan gigitan tajam di bibirnya. Sebelum sempat mengatakan apapun, sebuah tamparan mendarat di pipinya dengan keras, membuat kepalanya tersentak ke samping. Trevin, apakah kau harus mempermalukanku seperti ini? Kalila menatapnya penuh kemarahan. Tangannya terasa mati rasa akibat tamparan tadi, menunjukkan betapa kuat usahanya. Wajah Trevin memerah dan membengkak, tetapi ia tidak terlihat marah. Sebaliknya, matanya justru menatap Kalila dengan pandangan yang sulit diartikan. Ingatan tentang kelembutan Kalila saat berbicara dengan Heston kembali menghantuinya, membuat dadanya terasa sesak. Ya, aku bajingan, gumamnya. Aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan Heston. Tatapannya berubah intens. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dariku lagi. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku. Trevin langsung pergi setelah berbicara. Di luar bangsal, ia bertemu dengan Lukas yang terkejut saat melihat wajahnya. Tuan Hun, wajah Anda. Diam, potong Trevin tajam, tatapannya menusuk. Ia lalu melirik ke dalam bangsal, di mana Kalila duduk di tempat tidur, tubuhnya terselimuti rapat, seolah berusaha melindungi dirinya dari sisa aroma Trevin dan kata-kata yang baru saja diucapkannya. Trevin tidak pernah bertindak seperti ini sebelumnya. Apa sebenarnya yang diinginkannya? Atau mungkin, dia hanya ingin menjeratnya kembali dalam kelompok perburuan, memanfaatkannya demi keuntungan. Benar juga, kalau tidak, bagaimana mungkin Trevin tiba-tiba berkata seperti itu kepada seorang wanita yang hampir tak dikenalnya? Meskipun berbagai pertanyaan berputar di benaknya, satu hal yang Kalila tahu dengan pasti, Trevin adalah pria yang penuh kecurigaan dan berhati dingin. Dia telah menghabiskan tahun-tahun terbaiknya mencintainya sepenuh hati, namun itu tidak pernah cukup untuk melembutkan hatinya. Bahkan ketika dia hamil, Trevin tidak menunjukkan sedikit pun belas kasihan. Lalu bagaimana mungkin pria itu tiba-tiba mencintainya sekarang? Kalila mencibir, tetapi matanya berkaca-kaca. Mengenal seseorang terlalu dalam ternyata bisa sangat menyakitkan. Yang lebih menyedihkan adalah mengetahui bahwa semua perhatian yang diberikan Trevin sekarang hanyalah kepalsuan. Semua ini hanya karena identitas barunya, hanya karena dia bisa membantu membangun kesuksesan bisnisnya. Kalila menyeka air matanya, mengambil ponselnya, dan menelepon Heston. Winnie, kau baik-baik saja. Apakah dia mengancammu? Suara Heston terdengar penuh kekhawatiran begitu panggilan tersambung. Kalila menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya. Tidak, dia bukan siapa-siapa bagiku, jawabnya tenang. Bagaimana keadaan Nita? Apa kata dokter? Inilah yang sebenarnya membuatnya cemas dan merasa bersalah meninggalkan putrinya seorang diri sakit-sakitan, sementara dia berada jauh dari sisinya. Heston menghela napas lega. Dia baik-baik saja, hanya sedikit lemah karena perubahan musim. Jangan khawatir, aku akan menjaga Nita. Aku ingin video call dengannya, pinta Kalila cepat. Heston ragu sejenak. Di mana Trevin? Dia baru saja pergi, jawab Kalila tanpa basa-basi. Setelah memastikan Trevin tidak ada, Heston menyetujui permintaannya. Tak lama kemudian, wajah mungil Nita muncul di layar, pucat namun tetap menggemaskan. Ibu, serunya gembira. Meski suaranya lemah, ekspresinya penuh kegembiraan. Ibu kapan pulang? Kakak sudah tidak di sini. Kenapa? Nita duduk di tempat tidur sambil memeluk boneka kesayangannya, tampak seperti malaikat kecil yang rapuh. Hati Kalila terasa hancur. Ini putri kecilnya. Ibu dan kakak ada urusan, jadi belum bisa menemani Nita sekarang, kata Kalila lembut. Tapi kalau ibu pulang, ibu akan memasakkan makanan favoritmu. Kamu harus kuat dan patuh ya. Nita mengangguk, tapi matanya mulai berkaca-kaca. Ibu, apa ibu tidak menginginkan Nita lagi? Karena Nita lemah dan sering sakit. Tidak, Kalila tersentak lalu menenangkan suaranya. Ibu dan kakak sangat mencintaimu. Jangan pernah berpikir seperti itu.
Saat ibu pulang nanti, kita akan bermain bersama ya. Nita menatap Kalila sejenak sebelum tersenyum lembut. Aku percaya pada ibu. Aku akan menunggu ibu dan kakak pulang. Aku ingin keluar ke halaman dan melihat dunia luar. Betapa sederhananya harapan seorang anak. Hanya ingin ke halaman, dan itu sudah membuatnya bahagia. Baiklah sayang, dengarkan Paman Heston ya. Ibu masih sibuk sekarang, jadi ibu harus menutup teleponnya. Baik ibu, selamat tinggal. Nita melambaikan tangannya. Kalila buru-buru menutup panggilan sebelum air matanya jatuh. Ketika Trevin kembali, ia melihat Kalila duduk di tempat tidur dengan mata merah dan ponsel yang masih tergenggam erat. Keluar, serunya penuh amarah begitu melihat Trevin. Tatapan penuh kebencian itu menyulut kemarahan Trevin yang baru saja mereda. Apa ini karena Heston tidak datang menemuimu? Tanya Trevin tajam. Atau karena aku menciummu? Apa kau takut Heston mengetahuinya? Sebenarnya apa hubunganmu dengannya? Dan siapa anak itu bagimu? Perkataan Trevin hanya memperburuk suasana hati Kalila. Mengapa pria ini begitu kejam? Saat membayangkan kondisi Nita yang lemah, Kalila ingin menghancurkannya dengan tangannya sendiri. Jika bukan karena Nita dan Nathan, dia pasti sudah melakukannya. Tubuh Kalila bergetar hebat karena kemarahan yang tak tertahankan. Trevin menatapnya terkejut. Kau benar-benar sangat membenciku, tanyanya dengan ragu. Sebelum Kalila sempat menjawab, Lukas tiba-tiba bergegas masuk. Tuan Hun, ini darurat. Sesuatu terjadi pada Nona Hook. Lukas baru menyadari ketegangan di dalam ruangan setelah ia berbicara. Ia merasa canggung, tetapi tetap melanjutkan, Nona Hook sedang dalam perawatan darurat sekarang. Tatapan Trevin berubah tajam. Apa yang terjadi? Meskipun ia selalu menyangkal peduli, Lukas tahu bahwa Trevin tetap memperhatikan keadaan Soraya. Kalila menyimpan ejekan dalam hatinya. Inilah pria yang pernah ia cintai sepenuh hati, dan inilah ayah dari anak-anaknya. Berapa kali nyawa Nita dipertaruhkan? Trevin mungkin tidak tahu, tapi kalaupun dia tahu, apakah dia akan setegang ini? Melihat betapa cemasnya Trevin karena Soraya, Kalila sempat membayangkan, jika dia tahu keadaan Nita, apakah dia akan lebih khawatir dari sekarang. Dia sangat meragukan itu. Karena Tuan Hun masih ada urusan, Anda boleh pergi. Lagi pula dia tunangan Anda, jadi saya tidak ingin mengganggu. Kalila berkata dengan nada datar. Dia tidak bermaksud berkata seperti itu, tapi hatinya tak bisa menahannya. Bertahun-tahun penderitaan yang ia lalui, ditambah dengan masalah kesehatan anak-anaknya, semua karena Trevin dan Soraya. Bagaimana mungkin dia bisa memperlakukan Trevin dengan tenang? Trevin tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Kalila saat ini. Apa yang terjadi? Tanyanya. Nona Hook merasa bersalah setelah pertengkaran terakhir dengan Anda. Dia tidak makan dan minum selama beberapa hari terakhir, akibatnya dia pingsan dan mengalami serangan jantung, jelas Lukas dengan cepat. Wajah Trevin menggelap, karena pertengkaran tidak menyenangkan yang baru saja terjadi dengan Kalila, suasana hatinya sudah buruk. Jika dia seperti ini lagi, pastikan seseorang memberinya makan secara paksa. Asalkan dia tidak mati, tidak masalah, ucap Trevin dingin. Lukas menggigil mendengar nada suaranya. Melihat Trevin tidak berniat pergi, Lukas pun buru-buru keluar. Trevin melonggarkan dasinya, lalu duduk di samping Kalila. Ia mengeluarkan laptop dan mulai bekerja. Kalila kesal melihatnya. Ia hanya ingin Trevin segera pergi, tapi sebelum sempat berbicara, suara rapat dari laptop terdengar. Ia menahan diri untuk tidak bersuara. Kalila hanya bisa menatap Trevin dengan marah. Namun pria itu tampaknya tidak peduli. Ia dengan santai membahas urusan perusahaan seolah-olah Kalila tidak ada di sana. Tuan Hun, meskipun kebocoran rahasia perusahaan telah ditemukan kembali, kerugian yang kita alami masih sangat besar. Kita sudah kehilangan proyek senilai $500 juta, dan semua rencana investasi kita kini berada di tangan pesaing, lapor salah satu manajer. Banyak karyawan juga mulai hengkang. Saham kita merosot tajam, dan kondisi perusahaan sangat tidak stabil, tambah manajer HRD. Trevin mengerutkan kening. Setelah mendengar laporan mereka, ia berbicara tegas, mengenai identitas dan tujuan penyusup, kita akan terus menyelidikinya. Semua proyek yang hilang akan kita rebut kembali. Untuk proyek yang masih bisa dipertahankan, lanjutkan. Jika ada yang tidak bisa dipertahankan, cari penggantinya segera. Ya Tuan, tapi kerugian perusahaan sudah sangat besar. Kehilangan proyek $500 juta saja sudah membuat dampak besar. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir,
ujar salah satu manajer dengan ragu. Semua kerugian akan saya tanggung secara pribadi. Hun Corporation tidak akan runtuh hanya karena hal kecil ini, potong Trevin dengan nada percaya diri. Dimengerti Tuan, jawab mereka serempak. Trevin kembali melanjutkan pertemuan. Sementara itu, Kalila mulai merasa lelah. Ia akhirnya berbaring dan beristirahat. Kecelakaan mobilnya terlalu tiba-tiba. Ia baru saja kembali, dan kini wajahnya telah diubah agar tak dikenali sebagai Kalila. Orang yang menabraknya pasti adalah musuh Trevin. Kemungkinan besar, itu adalah perbuatan perusahaan saingan, terlebih lagi, perancang utama sebelumnya juga mengalami kecelakaan misterius. Sepertinya tidak ada hal baik yang akan terjadi jika ia terus terlibat dengan Trevin. Namun di saat yang sama, ada kemungkinan lain itu adalah ulah Soraya Hook. Wanita itu jelas memiliki niat jahat. Dalam waktu singkat sejak ia kembali, Kalila tahu bahwa sosok Winnie sudah masuk dalam daftar hitam Soraya. Mustahil Soraya akan diam saja setelah dimarahi Trevin. Kalila hanya berharap Soraya bukan dalang di balik kecelakaan ini. Jika memang benar, maka ia tak akan tinggal diam. Apa yang sedang kau pikirkan? Tanya Trevin tiba-tiba. Kalila tersentak. Ia segera menenangkan diri dan menjawab dengan nada dingin, aku hanya bertanya-tanya siapa yang begitu membenciku hingga ingin membunuhku. Jika aku tidak bereaksi cepat, mungkin saat ini aku sudah berada di rumah duka. Ia tersenyum sinis sebelum melanjutkan, aku tak menyangka hanya karena berhubungan denganmu, aku bisa mengalami kecelakaan. Aku orang yang penakut Tuan Hun. Aku tidak bisa menghadapi hal seperti ini. Trevin mengerutkan kening. Jangan khawatir, aku akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Aku tidak akan membiarkanmu terluka begitu saja. Kalau begitu terima kasih Tuan Hun. Jika Anda masih ingin bekerja, tolong keluar. Aku butuh ketenangan untuk beristirahat, ujar Kalila dingin. Trevin tidak marah. Ia hanya bangkit dengan laptop di tangannya dan berkata, baiklah, aku akan keluar. Jika kau butuh sesuatu, panggil aku. Setelah itu ia pergi. Kalila menatap punggungnya, merasa semakin heran. Sejak kapan Trevin, pria yang dingin dan tak peduli, bisa bersikap seperti ini hanya karena seorang wanita? Jika dibandingkan dengan masa lalu mereka, bukankah dulu dia yang selalu menuruti keinginan Trevin? Tapi sekarang berbeda. Kenapa? Hanya karena dia bukan istrinya, perlakuannya jadi berbeda. Kalila teringat betapa Trevin dulu membencinya. Bagaimana mungkin pria itu kini bisa dengan mudah mengatakan bahwa dia mencintai istrinya? Memikirkan itu membuatnya jijik. Ia menarik selimut dan menutupi kepalanya. Dalam kebingungan, ia tertidur. Saat Trevin masuk lagi, Kalila sudah tertidur. Ia berjalan mendekat dan melihat selimutnya menutupi seluruh kepala. Senyum tipis muncul di bibirnya. Masih kebiasaannya, saat tidak bahagia, Kalila selalu membenamkan diri dalam selimut. Dia tidak pernah takut kehabisan napas. Trevin menarik selimutnya sedikit ke bawah dengan hati-hati. Kemudian ia berbalik dan keluar, membiarkan perawat khusus masuk untuk merawatnya. Sementara itu, Soraya sudah melewati masa kritis. Begitu melihat Trevin datang, ia langsung bangkit dari tempat tidur dan berlari menghampirinya. Sambil menangis ia berkata, Trevin, aku sangat takut. Aku pikir aku benar-benar akan mati. Aku takut tidak bisa melihatmu lagi. Trevin menatapnya dengan ekspresi tak terbaca. Ia merasa kesal dan mendorongnya sedikit menjauh. Kau masih lemah. Tidurlah, ucapnya dengan suara berat. Soraya patuh. Ia berbaring dengan mata merah dan terus menarik lengan baju Trevin. Dengan nada sedih, ia berkata, kenapa kau baru datang sekarang? Kupikir kau tidak menginginkanku lagi. Trevin mengabaikannya. Ia menoleh ke arah dokter di sampingnya dan bertanya, bagaimana kondisinya sekarang?